Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid darain, amin. Bab tilawatil Quran, bab tentang membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia melihat bahwasanya ada seseorang yang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih daripada apa yang dia dapatkan bisa baca Al-Quran, maka sungguh dia telah merendahkan, menyepelekan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, kalau seorang hamba Allah izinkan dia, Allah takdirkan dia untuk baca Al-Quran, maka jangan dia memandang ada seseorang yang mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding yang dia dapatkan. Kalau dia melihat ada sesuatu yang lebih afdal, lebih utama dari apa yang Allah berikan kepada dia itu bisa baca Al-Quran, berarti dia telah menyepelekan, merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Al-Quran itu firman Allah. Orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang sedang berbincang-bincang dengan Allah. Maka orang yang berbincang-bincang dengan Allah berarti orang itu mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah. Tidak ada kemuliaan yang melebihi itu. Kalau ada yang dia pandang sesuatu lebih mulia dari itu, berarti dia menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah SWT. Makanya alhamdulillah Allah ajarkan kita bisa baca Al-Quran. Maka sungguh merupakan siksaan yang pedih jika ada seorang hamba satu hari berlalu dari kehidupannya sementara pada hari itu dia tidak membaca Al-Quran. Kalau ada seorang hamba berlalu dari hadapannya satu hari sedangkan dia di hari itu tidak ada baca Al-Quran, maka hamba itu telah mendapatkan siksaan dari Allah, telah mendapatkan azab dari Allah, telah mendapatkan bala dari Allah, melebihi tsunami, melebihi gunung meletus, melebihi banjir bandang, melebihi tanah longsor, melebihi gempa bumi. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan dia untuk membaca sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung kalau kita dalam setiap hari ada baca Al-Quran walaupun selembar, kata orang. Beruntung. Kenapa? Allah pilih kita untuk melakukan sesuatu yang sangat diagungkan oleh Allah SWT. Tak usah jauh-jauh lah, kita lihat Hubaba Anisa Al-Haddad ni, dekat kita sini, Gang Berkat. Itu beliau umur 107 tahun. Setiap hari baca Al-Quran 5 atau 6 lembar, 5 atau 6 juz. Beliau sekitar 5 atau 6 hari sekali khatam Al-Quran. Allah sudah tampakkan sama kita. Coba lihat beliau tu, ingatan masih bagus. Kalau kita datang ke situ, beliau masih ingat. Nanya isteri saya, sebutkan nama isteri saya. Nanya anak-anak, nanya abah. Ingat, masih bagus. Nama saya masih ingat.
umur 107. Kadang-kadang kan orang maaf-maaf udah agak tua kan kadang-kadang lupa. Beliau enggak. Bagus. Pandangan masih bagus. Pendengaran masih bagus. Jalan masih kuat. Kemarin saya pindah rumah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 28 September kemarin, sekitar 4 bulan yang lalu. Beliau datang ke rumah, naik mobil, parkir mobil, ke rumah jalan kaki, masuk ke rumah, masih kuat jalan, umur 107. Nah, itu kan menunjukkan berkahnya Al-Quran. Di dunia saja sudah Allah tampakkan, dijaga sama Allah, pandangannya dijaga masih bagus, pendengaran dijaga masih bagus, ingatan dijaga masih bagus, jalan masih kuat, ngomong masih lancar. Berkat apa? Berkat Al-Quran. Satu hari 5 sampai 6 juz, umur 107. Kita yang hadir di sini mungkin banyak yang belum separuh umur beliau. Boleh kita sedikit merenung, kalau beliau saja 107 bisa 5-6 juz, masa kita yang di bawah jauh beliau sehari 1 juz tak bisa? Sibuk beb, sibuk apa? Handphone sibuk. Sibuk beb, sibuk apa? Bawang kopi. Apa yang kita sibuk kan? Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Kata Sayyidina Utsman, inni la akrahu an ya'tiya alayya yawmun la anzur fil mushaf. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, sungguh saya sangat tidak senang sekali kalau satu hari berlalu dari hadapan saya dan pada hari itu saya tidak ada baca Al-Quran, kata beliau. Saya sangat benci, kata beliau, kalau ada satu hari berlalu tapi saya di hari itu tidak baca Al-Quran. Memang kalau diturut-turutkan berat memang baca Al-Quran itu. Ada ya, begitu nak buka handphone pula bunyi, begitu nak buka handphone perut pula lapang, macam-macam. Memang orang yang baca Al-Quran itu orang-orang pilihan Allah. Memang Allah izinkan mata dia tu. Allah, kalau orang baca Al-Quran berarti Allah ingin memuliakan matanya dengan melihat Al-Quran. Berarti Allah ingin memuliakan lidahnya untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tahu tak? Malaikat tu tak bisa baca Al-Quran. Yang Allah izinkan baca Al-Quran ini cuma manusia. Makanya malaikat itu ada rasa ingin seperti manusia agar bisa baca Al-Quran, tapi Allah tak izinkan. Nah, kita yang Allah izinkan masih tak mau baca Al-Quran. Makanya di antara resep agar pandangan ini dijaga oleh Allah, sering-sering baca Al-Quran. Orang kalau suka lihat Al-Quran, suka baca gitu tiap hari, insya-Allah matanya dijaga oleh Allah SWT. Matanya tidak cepat rusak, dijaga oleh Allah SWT kalau setiap hari baca Al-Quran. Dan orang yang suka baca Al-Quran, selain matanya dijaga oleh Allah, ingatannya dijaga. InsyaAllah sampai mati, sampai meninggal dunia, dia tidak akan pikun. Kata orang Pontianak, tidak layau dia sampai dia meninggal nanti. Bagus. Itu orang yang suka baca Al-Quran. Baca, gagap-gagap masih beb. Bila tak ada mau lancarnya kalau tak ada dibaca? Ana dulu pernah beb khatam Al-Quran. Bila? Masih SD. Berapa kali? 2 kali. Terus sampai sekarang tak pernah baca-baca gitu. Berdebu Quran tu. Ya, jangan Al-Quran hanya dibaca bulan Ramadan saja. Selain Ramadan juga dibuka tiap hari. Jadikan rutinitas Al-Quran tu. Apalagi sebelum subuh tu, habis tahajud, habis baca istighfar, baca zikir, selawat, sebelum masuk subuh ambil Al-Quran ngaji. Ya Allah, nikmat, rasanya nikmat. Tenang hati, buka Al-Quran. Angkat tidur jangan malam-malam, menang.
Tidur jam 2, jam 3, mana nak bangun tahajud? Subuh hilang kadang. Kan? Macam mana nak baca Quran sebelum subuh? Ya tidur jam 11, jam 12 kan. Jam 3, setengah 4 bangun, hidupkan alarm tu. Habis itu, habis tahajud segala macam, buka Al-Quran, ngaji. Baca Al-Quran. Nikmat kita mulai hari kita dengan melantunkan ayat-ayat Allah. Jadi sebelum kita memulai hari kita masuk subuh, kan masuk subuh kan kita mulai pagi kita tu. Sebelum kita masuk pagi kita sudah mulai dengan lantun. Kita sudah hiasi, basahi lidah kita ni dengan lantunan ayat-ayat Allah. Nikmat, rasanya nikmat. Dan kalau baca Al-Quran tu jangan suara tu silent, pelan. Dia seorang tak dengar suara. Jangan gitu. Baca Quran tu besarkan sikit suaranya sehingga dia bisa dengar. Sehingga kuping dia nanti pun bagus. Kuping dia pendengarannya dijaga sama Allah karena dia mendengarkan baca Quran. Jangan dari MP3 terus handphone dia dengar baca Quran. Bacaan dia dengarkan. Orang kalau sering-sering baca Quran, dia akan lancar bacanya. Seperti kita dulu kan, masih belajar ngaji kan, sering tiap hari ngaji lancar. Kalau diberhentikan, berkarat lagi lah dia. Kan besok lah mata dipakai, berkarat. Nak motong daging, bayar, harus diasah lagi. Maka harus dibaca terus, barulah bisa lancar nanti. Jangan nyuruh anak ya ngaji, anak suruh ngaji, cucu suruh ngaji, nak pergi ngaji ya, dah waktunya ngaji ni. Dia main jatuh. Dia ngentak pala 6. Tarik ya dia murut lemi bok tu. Anak suruh ngaji, dia orang kopi ni. Mana? Nyuruh anak ngaji, kita pun ngaji kan? Kan begitu. Biar nanti anak tu, oh insyaAllah bapak saya suruh saya ngaji, bapak pun ngaji kan, gitu kan. Jadi anak betul pergi ngaji. Ini bapak suruh ngaji, anak ni suruh ngaji, bapak kan tak gaplek, bapak kan nekan remi bok. Anak pun tengok, anak pun lari NPS. Jangan salahkan anak, bapak salah. Kan tak nak beri contoh yang baik. Kemudian kalau pengen meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Pokok kita ni, kita mau meninggal dalam keadaan apa, sering-sering lakukan perbuatan itu. Karena Nabi Muhammad SAW yang bersabda, kata Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, al-hadis. Orang akan meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Saya kasih contoh. Di Solo, mungkin antum tahu kali, Habib Syekh yang biasa baca qasidah tu, Habib Syekh itu kan baca qasidah tu. Itu abah beliau namanya Habib Abdul Qadir As-Segaf. Abah beliau itu setiap hari jadi imam solat di Masjid As-Segaf Solo. Solo itu ada namanya Masjid As-Segaf. Itu abah beliau imam tiap hari itu. Karena itu kesehariannya itu, subhanallah, itu abah beliau meninggal lagi solat Jumat. Bayangkan tuh, hari Jumat. Orang kalau meninggal malam Jumat dan hari Jumat, dijamin sama Nabi Muhammad selamat dari siksa kubur. Malam Jumat sama hari Jumat. Tapi tergantung gak meninggalan, tergantung. Agak nyabu macam mana kak? Agak nyabung ayam biar malam Jumat, biar subuh Jumat. Agak nyabung ayam macam mana kak? Kalau meninggalnya husnul khatimah malam Jumat, hari Jumat, meninggalnya husnul khatimah, dijamin sama Nabi itu selamat daripada siksa kubur. Selamat daripada siksa kubur. Itu abahnya Habib Syekh meninggal hari Jumat, pas solat Jumat, hari Jumat, pas solat Jumat, jadi imam dalam posisi yang paling terbaik, sujud terakhir, tak bangun-bangun lagi. Bayangkan lu, udahlah hari Jumat, di solat Jumat jadi imam di sujud terakhir, terus tak bangun. Kenapa? Karena beliau kesehariannya seperti itu. Ada kasih contoh lagi.
di Hadramut di Yaman. Ana pernah ketemu sama orangnya berapa puluh tahun yang lalu. Namanya Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, Habib Sa'ad namanya. Beliau itu setiap hari suka baca kitab. Di antara kitab yang suka beliau baca itu Ihya Ulumuddin. Beliau baca. Kapan beliau meninggal? Ketika lagi baca kitab Ihya Ulumuddin, lagi belajar ilmu agama, lagi baca, meninggal langsung. Bagus kan, meninggal itu bagus. Makanya hati-hati yang suka skak, suka ngentak, hati-hati. Karena kata Nabi, seorang itu tergantung bagaimana keseharian dia meninggal dunia. Karaoke, hati-hati. Lagi berjoget, Allah cabut nyawa. Kan banyak tuh video tuh di YouTube tuh, kan? Lagi berjoget, terus tumbang. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Apa kata Nabi? Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang itu tergantung akhir umurnya. Kalau akhir umurnya bagus, selamat. Akhir umurnya tak bagus, sengsara dia. Tergantung akhir umur. Nah, akhir umur itu kebanyakannya tergantung bagaimana kesehariannya. Makanya saya kepingin, misalnya nih, saya kepingin meninggal sujud. Banyak-banyak, sering-sering sujud. Saya kepingin meninggal di masjid lagi solat, sering-sering ke masjid solat. Saya kepingin meninggal lagi baca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Karena itu udah janji Nabi, orang akan meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Nah, cuma jangan tertipu. Jangan tertipu ya. Mentang-mentang udah banyak ke masjid, mentang-mentang sudah banyak baca Al-Quran, mentang-mentang sudah banyak zikir. Dah Beb, kayak-kayaknya pahala saya ini udah banyak kan Beb? Dah banyak lah saya ini. Sekali-sekali lah Beb, saya nak coba-coba buat dosa tu. Coba-coba. Begitu dia berbuat dosa, Allah cabut dah nyawanya. Habislah dia. Apa kata Nabi? Innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan orang itu tergantung akhir umurnya. Makanya lakukan sesuatu perbuatan baik biar meninggalnya baik, tapi jangan coba-coba berbuat dosa, takut dicabut nyawanya. Habis. Nauzubillah min dzalik. Itu penentunya tuh. Nah, makanya kalau ingin meninggal lagi baca Al-Quran, sering-seringlah baca Al-Quran. Jadi orang baca Al-Quran itu dunia akhirat dimuliakan oleh Allah SWT. Handphone nih, kalau kita buka Al-Quran seperti buka handphone, tiap hari 4 kali kita khatamnya, ya kan? Buka handphone 4 jam kadang bisa kali. Nah, makanya kalau buka handphone kita 4 jam 5 jam bisa. Al-Quran minimal 2 lembar 10 menit lah kita buka tiap hari, ya kan? Jangan sampai lewat itu Al-Quran. Kemudian, tapi ingat tuh kata Nabi, kalau orang sudah baca Al-Quran, jangan menganggap ada sesuatu yang lebih mulia daripada apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi dia telah mendapatkan sesuatu yang paling mulia. Kalau dia melihat ada sesuatu yang lebih mulia dari itu, berarti dia telah meremehkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu? Allah izinkan seseorang untuk baca Al-Quran. Jadi sesuatu yang paling mulia yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah dia diizinkan untuk baca Al-Quran. Kalau dia melihat ada sesuatu yang lebih mulia, berarti dia meremehkan sesuatu yang Allah muliakan tersebut. Nah, makanya orang itu di antara tanda hati orang itu kuat imannya, di antara tandanya adalah ketika dia berbuat baik, senang dia. Bukan sombong, senang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya, Engkau izinkan saya, Engkau mudahkan saya untuk berbuat baik, Engkau mudahkan saya untuk bisa baca Al-Quran, Engkau mudahkan saya untuk bangun malam. Senang dia atas nikmat Allah yang memberikan dia untuk bisa berbuat baik, senang. Itu berarti kuat imannya. Yang kedua, tanda orang kuat imannya adalah dia sakit hatinya, menyesal kalau dia melakukan perbuatan jelek, melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan dosa apalagi. Nyesal dia. Allah, ngapa saya lakukannya? Kadang-kadang kan ada orang hatinya tak mau berbuat dosa, tapi badannya ini mau berbuat dosa, padahal hatinya tak mau. Nyesal dia. Nah, itu masih ada iman dalam hatinya, karena masih ada penyesalan. Terus kenapa hati tak mau berbuat dosa ini berat, kok badan ni mau berbuat dosa? Nah, kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba.
wa man akala al-haram asad jawarihuhu sya'a am abah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengkonsumsi, makan atau minum sesuatu yang halal, maka mau tidak mau anggota badannya pasti suka untuk berbuat baik. Dan barang siapa yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, makan minum yang haram, baik aslinya haram atau didapat dengan cara yang haram, maka kata Nabi Muhammad, mau tidak mau anggota badannya pasti akan berbuat maksiat, berbuat dosa, walaupun hatinya bertolak belakang. Jadi kalau misalnya, mudah-mudahan tidak, kalau misalnya hati kita ni tak mau berbuat dosa, tak mau, takut sama Allah, tapi anggota badan ni pengen berbuat dosa, terus kepengen, cuba periksa makanannya, cuba periksa minumannya. Mungkin ada yang haram yang masuk dalam perut, atau didapatkan dengan cara yang haram. Karena itu sabda Nabi Muhammad, mau tidak mau kalau makanannya halal, anggota badannya suka berbuat baik. Kalau makan haram, mau tidak mau akan berbuat dosa tu anggota badannya, mau tidak mau dia. Itu sudah konsekuensinya, sudah begitulah. Jadi jangan sampai masuk sesuatu yang haram. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, ma min syafi'in afdal manzilatan indallahi yaumal qiyamah minal Qur'an, la nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang bisa memberi syafaat di hari kiamat yang lebih utama kedudukannya di dalam memberi syafaat di sisi Allah dari Al-Quran. Walaupun Nabi, walaupun malaikat, dan selain keduanya, tidak ada yang memberi syafaat yang lebih mulia daripada Al-Quran. Memang betul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi Muhammad, kalian bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau penolong untuk orang-orang yang membacanya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dan syafaat dari Al-Quran adalah syafaat yang paling mulia, mengalahkan syafaatnya Nabi, kata beliau. Nabi Muhammad yang bersabda, mengalahkan syafaatnya malaikat dan mengalahkan syafaat yang lainnya. Nah, Al-Quran itu bisa nolong dari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfi am. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla membaca surah Taha dan surah Yasin sebelum menciptakan makhluk 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah terlebih dahulu, sebelum itu 2000 tahun Allah baca surah Taha dan Yasin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an, maka ketika malaikat-malaikat mendengar bacaan Al-Quran, qalat, malaikat berkata, tuba li ummatin yanzilu alaihim hadha, beruntunglah suatu umat yang turun kepadanya Al-Quran ini. Siapa? Ya, umat Nabi Muhammad. Beruntung, kata malaikat. Wa tuba, dan beruntunglah li ajwafin tahmilu hadha, dan beruntunglah orang-orang yang di dalam dirinya membawa Al-Quran, artinya hafal Al-Quran. Wa tuba, dan beruntung, kata malaikat, li alsinatin tantiqu bihadha, lisan-lisan atau lidah-lidah yang membaca atau mengucapkan ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi 3 kata malaikat. Beruntung umat yang diturunkan padanya Al-Quran, beruntung orang-orang yang hafal Al-Quran, dan beruntung orang-orang yang lisannya dapat membaca Al-Quran. Siapa yang bilang? Malaikat yang mengatakan beruntung orang-orang tersebut. Nah, tapi saya ingatkan, kalau masukkan anaknya ke tempat tahfidzul Quran sekarang-sekarang ini, harus lihat-lihat, hati-hati. Kadang-kadang ada tempat tahfidzul Quran tapi isi dalam ajarannya bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
backgroundnya bagus, tempat tahfidzul Quran. Tapi isinya anak tu nanti didoktrin sama dia ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di ujung-ujungnya menyalahkan orang tuanya yang baca tahlil, menyalahkan orang tuanya yang baca maulid, menyalahkan orang tuanya yang baca talqin, menyalahkan orang tuanya yang tawassul. Makanya hati-hati kalau mau masuk ke tempat tahfidzul Quran untuk anaknya, masukkan anaknya, maka lihat-lihat. Kalau ragu, tanya sama orang yang faham. Ini bagaimana nih? Ini tempat ini bagus apa enggak nih? Lihat, survei dulu kesehariannya bagaimana. Nah, kalau bukan ahli sunnah wal jamaah jangan. Nah, karena di antara sabda Nabi Muhammad SAW itu, di antara nanti tanda akhir zaman, kata Nabi, banyak orang-orang, makna hadisnya, banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, kata Nabi, tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Artinya Al-Quran cuma sampai mulutnya saja, tidak masuk dalam hatinya. Kalau baca Al-Quran pandai, suara bagus, oke, tapi Al-Quran tidak masuk dalam hati. Akhirnya mudah membid'ahkan orang, mudah mengkafirkan orang, mudah memvonis orang sesat neraka. Kenapa? Al-Quran hanya sebatas mulut, tidak sampai masuk ke dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Ini beberapa hari yang lalu, udah Isya ya? Hah? Ini beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman link YouTube dari kawan saya. Di dalam link itu, ini orang banyak memprotes amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh banyak diprotes sama dia. Di antaranya waktu itu tuh yang dikirim ke saya itu masalah cerita tentang karamah, ya. Jadi kalau ada orang dapat kelebihan, dari Allah, sedangkan dia seorang nabi atau rasul, maka itu namanya mukjizat, kan gitu. Kalau ada orang dapat kelebihan sedangkan dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia orang soleh, orang soleha, namanya kan karamah, kan gitu. Kalau ada orang dapat kelebihan, dia bukan nabi, bukan rasul, bukan orang soleh, tapi orang salah, ya, melanggar syariat, tidak sholat, melanggar syariat, maksiat, dapat kelebihan, itu namanya istidraj. Istidraj itu diulur-ulur sama Allah, nanti tambah pedih siksaannya. Jadi karamah itu ada. Oh, dia ini menentang cerita tentang karamah. Lah, saya bilang, saya komen ya di channel YouTube, saya komen. Saya bilang, coba Anda buka lagi Al-Quran. Di Al-Quran itu ada cerita surah Ali Imran, ada surah An-Naml, ada surah Ali Imran itu cerita tentang bagaimana Siti Maryam itu perempuan, bukan nabi, tapi Allah beri karamah, kelebihan karena beliau soleha. Apa cerita Allah dalam Al-Quran? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha qalat huwa min indillah. Apa artinya? Setiap kali Nabi Zakaria, Siti Maryam kan ibunya Nabi Isa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Siti Maryam, Nabi Zakaria itu mendapatkan ada rezeki makanan yang bukan pada musimnya. Ibaratnya kalau ada durian bukan musimnya, ada rambutan bukan musimnya, ada di situ, dimakan sama Siti Maryam. Dan itu tidak ada orang yang ngantarkan, tidak ada, langsung muncul gitu makanan itu. Nabi Zakaria tanya, dari mana kamu dapatkan ini? Apa kata Siti Maryam? Huwa min indillah, huwa min indillah. Ini makanan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita apa nih? Ini cerita tentang apa? Karamah. Siti Maryam dapat makanan langsung di tempat sholatnya, tempat ibadahnya, tanpa ada orang yang mengantarkan. Apa kata beliau? Min indillah, dari sisi Allah.
datangnya. Sayyidah Maryam bukan nabi itu. Kalau bukan nabi berarti karamah. Itu satu. Dalam surah An-Naml cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah mengumumkan kepada pasukannya. Kan di antara pasukan Nabi Sulaiman kan ada jin kan? Jin, binatang. Beliau mengumumkan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan saya. Nabi Sulaiman tinggal di Mesir, Ratu Balqis di Yaman, luar negeri ini. Dulu pengiriman paket belum ada, ya kan? Luar negeri. Kemudian apa kata Allah berfirman dalam Quran? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Apa artinya? Berkata jin ifrit. Kata mujana kan ifrit manggo nih. Berkata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkan kepada kamu singgasana Ratu Balqis sebelum kamu berdiri dari kursi kamu tuh. Sebelum kamu berdiri dari tempat duduk kamu, itu singgasananya datang. Kemudian apa ayat selanjutnya? Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kemudian berkatalah seseorang yang soleh, yang mempunyai ilmu dari kitabnya Allah, bukan nabi, orang biasa, orang soleh, tapi dia punya ilmu dari kitabnya Allah. Apa dia bilang? Saya akan datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum mata kamu berkedip. Ya kan, kalau kita istilah sekarang itu tuh simsalabim. Sebelum mata kamu berkedip, Nabi Sulaiman saya datang kan tuh. Betul, Nabi Sulaiman belum berkedip, datang singgasana Ratu Balqis. Bayangkan, dari Yaman datang ke Mesir. Singgasana ini bukan kitab, bukan botol, singgasana raja datang. Apa ayat selanjutnya? Falamma istaqarra indahu qala huwa min fadli rabbi. Kan gitu ayatnya, al-ayah. Falamma istaqarra indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Al-ayah. Ketika singgasana Ratu Balqis itu ada di hadapan Nabi Sulaiman, apa Nabi Sulaiman bilang? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah termasuk kemuliaan, keagungan Tuhanku untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur kepada nikmat Allah? Itu cerita tentang karamah, ada dalam Al-Quran. Nah, makanya orang sekarang ini dia langsung protes-protes tanpa dia dulu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Makanya saya perlu sampaikan ini untuk mengingatkan. Sekarang nih YouTube, medsos, TikTok, IG dan lain-lainnya, hati-hati kalau mendengar sesuatu yang janggal, yang belum kita pernah dengar dari orang-orang tua kita, yang belum kita pernah dengar dari guru-guru kita, jangan telan. Jangan, tanya dulu, ini macam mana nih? Betul apa enggak? Ini maklum sekarang banyak ustaz-ustaz yang tak benar itu, yang menyesatkan umat. Auzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.